Om Swastiastu. Saya Mimade Noyani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, SMP Negeri Hindu 13. Hari ini saya akan melakukan observasi bersama rekan saya, Ibu Nur Hade Wiryani, Guru Mapel Agama Hindu di SMP Negeri Hindu 13. Selamat pagi Bu Hade, apa kabar pada pagi hari ini? Selamat pagi Bu Rani, selalu dalam keadaan sehat. Baik Ibu Hade, sehat-sehat ya. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, pada hari ini Ibu Hade ya, saya mengucapkan terima kasih. Kita akan berbincang-bincang terkait kegiatan observasi akademik supervisi untuk pembelajaran agama Hindu yang berada di SMP Negeri Hindu 13. Nah, yang pertama nih Bu Hade ya, saya mau tanyakan. Apa harapan Ibu setelah kita berbincang-bincang pada pagi hari ini? Jadi harapan saya setelah kita berbincang-bincang, saya menjadi lebih siap untuk diobservasi. Baik, harapan sangat baik sekali ya. Ibu Hade sudah siap, saya akan observasi ya. Baik, kira-kira kapan Ibu siap untuk diobservasi? Jadi kebetulan saya ada jam di hari Senin, jam 1.2 yaitu di kelas 7B. Jadi di hari Senin siang ya, di kelas 7B. Nah, sudah siap bagi Ibu ya di hari Senin. Apa materi pokok yang akan dijelaskan dalam observasi ini? Jadi materi pokoknya itu adalah kitab suci, khususnya di bagian upaweda. Berarti materinya adalah kitab suci dalam upaweda seperti itu ya. Baik Ibu, berarti Ibu sudah punya materi yang akan disampaikan. Nah, dari materi tersebut, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa mampu memahami kitab upaweda sebagai kitab suci Hindu serta bagian-bagian dari upaweda dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tujuan pembelajaran yang dicapai meningkatkan pemahaman siswa mengenai upaweda sebagai salah satu kitab suci Hindu dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bagus sekali Bu Hade. Nah, dari tujuan pembelajaran ini Ibu Hade sampaikan tadi apa area pengembangan yang ingin Ibu Hade capai? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama pasti mengenai pemahaman siswa tentang upaweda, kemudian pemahaman tentang bagian-bagiannya. Selain itu juga saya ingin mengembangkan sosial emosional siswa melalui bekerjasama dengan teman sejawat. Wah, sangat bagus sekali Bu Hade ya untuk area pengembangannya ya. Harus sudah lengkap sekali Bu Hade ya. Nah, dari pengembangan itu untuk mencapai hal tersebut Bu Hade ya, apa strategi yang ingin Bu Hade siapkan? Jadi ada beberapa hal yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu ada belajar, kemudian ada RKPD, terus ada media pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi minat belajar siswa, kemudian ada video interaktif juga dan juga alat peraga lainnya yang berkaitan dengan upaweda. Wah, sangat bagus sekali Bu Hade. Berarti persiapan medianya sudah sangat bagus sekali ya, sangat banyak sekali, ada modul ajar, ada media pembelajaran, ada juga video interaktif seperti itu ya. Nah, di sini Bu Hade yang sepertinya Bu Hade sudah sangat siap sekali untuk saya observasi nanti ya. Nah, agar kegiatan observasi ini bisa berjalan dengan lancar, apa bentuk dukungan yang ingin Ibu Hade? Jadi dukungan yang saya harapkan yang pertama pasti dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru, diharapkan bisa berkolaborasi dengan baik. Baik Bu Hade, saya di sini sebagai rekan sejawat sangat-sangat mendukung Bu Hade dan mendampingi Bu Hade dalam kegiatan observasi. Semangat terus ya Bu Hade. Kita adalah guru yang siap menuntun murid sehingga semua murid mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikian Bu Hade ya. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan pada Bu Hade. Semoga hari Senin besok ya kita bisa melakukan observasi dengan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Hade. Sama-sama Bu Rani.
Baik, demikian bincang-bincang pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Nur Hade. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Padoa sana pangan jali. Om Swastiastu. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, selamat siang anak-anak kelas 7B. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Baik. Baik. Nah, jadi sebelum Ibu memulai pelajaran, terlebih dahulu seperti biasa Ibu akan akses sekalian. Yang namanya Ibu panggil, silakan. Baik, Ibu mulai aksennya Mbak Imramanta. Cantik Weda Perdana. Gede Sumiata. Gede Tiana Putra. Okta Dwipayanti. Sakit. Wira Ayuliana. Aris Chandra. Windu Pramana. Sastra Pramana. Yoga Astawa. Adi Gunawan. Santika Triasa. Genta Wigunantara. Dian Pradita. Satya Mulyawan. Yu Sosiawan. Ade Satya Guna. Sama Bangkung. Sini ya. Adi Nandika. Agus Mertayasa. Ina Aprilia. Rindayani. Chandya Monika. Indah Rania Dewi. Yuni Lestari. Neisa Arista Putri. Natasha Asti Ningrum. Amelia. Ayu Oktaviani. Redina Putri. Sinta Purnama Dewi. Diah Listia Dewi. Sri Darmayanti. Terima kasih anak-anak. Absensinya sudah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai masuk ke materi baru, yaitu tentang kitab suci Rupa Weda. Namun sebelumnya Ibu ada sedikit game atau quiz. Kalian bawa HP? Bawa. Silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Cari quizzes. Quizzes.com. Ya, di Google. Cari quizzes.com.
Sudah semua membuka quizisnya? Sudah? Quizzes.com. Sudah? Quizzes sudah? Sudah semuanya bisa masuk quizisnya? Sudah? Nah, jadi Ibu ada sedikit permainan. Ini berkaitan dengan minat atau gaya belajar kalian. Jadi tujuannya di sini adalah Ibu ingin mengelompokkan nanti kelompok sesuai dengan minat belajar kalian. Ya. Nah, silakan join my quizzes. Join my quiz, kemudian untuk kode permainannya 45 43 54. 45 43 54. Sudah, baru satu peserta. Ya, masih connect? Ya. Silakan masuk dulu ya. 45 43 54 langsung. Oke. Ya, langsung mulai. Isi namanya 45 43 54. Boleh nama panggilan, boleh nama pendek. Hah? Jadi baru 17 peserta. Ada yang masih terkendala? Masih terkendalanya karena kayaknya baru 21 peserta. Yang di sebelah utara sudah bisa masuk? Sudah? Sudah? Sudah 24 peserta. Nah, lagi 4 orang belum masuk. Yang tidak bawa HP berapa orang? 2, 3. Berarti lagi 1 orang. Sudah, jadi gamenya akan dimulai sekarang. Ya? Kalau nggak bisa.
Jadi asesmennya tadi itu adalah survei. Ya. Jadi tadi itu adalah survei. Kita lihat dulu. Nah, jadi Ibu punya beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama ada, saya lebih menyukai apa? Kalian lebih menyukai apa? Seni rupa daripada musik, musik daripada seni rupa, olahraga dan kegiatan fisik. Nah, yang suka seni rupa daripada musik, silakan angkat tangannya. Yang suka seni rupa daripada musik, silakan angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang suka musik daripada seni rupa, angkat tangannya. 1, 2, 3 orang. Terus yang suka olahraga dan kegiatan fisik lainnya, wah banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 orang. Ada 4, kemudian ada 3, ada 17. Nah, terus pertanyaan Ibu yang kedua. Nah, ketika kalian mengerjakan sesuatu, saya selalu yang mengikuti petunjuk dan gambar yang disediakan. Silakan angkat tangannya. Kalau mengerjakan sesuatu selalu mengikuti petunjuk gambar. Terus ya silakan turunkan tangannya, banyak ternyata. Kemudian berbicara dengan keras. Nah, yang senang berbicara dengan keras siapa? Silakan angkat tangannya, jangan malu-malu. Siapa? Siapa yang suka berbicara dengan keras? Oke? Tidak ada? Tidak? Oke. Terus yang ketiga, mencari tahu sambil mengerjakan. Yang suka mencari tahu sambil mengerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus pertanyaan yang ketiga. Nah, saat kalian belajar, kalian merasa lebih mudah saat yang merasa belajarnya lebih mudah saat membaca, silakan angkat tangannya. Yang merasa kalau belajar itu kalian rasanya lebih paham kalau saya membaca. Berapa orang? 1, 2, 3. Terus ada yang mendengarkan dan juga berdiskusi, lebih paham jika mendengarkan dan berdiskusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada yang lebih senang praktek atau praktikum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dari hasil kalian menjawab surveinya tadi, nanti itu akan menjadi landasan atau acuan kalian membentuk kelompok. Ya, jadi Ibu ambil pertanyaan yang nomor 1 ya. Yang lebih suka seni rupa daripada musik, silahkan angkat tangannya. Pas kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Terus silahkan Ibu minta tolong dicatat namanya. Kemudian yang suka musik daripada seni rupa, yang suka musik daripada seni rupa bertiga, 3 orang ya. Ya. Terus yang suka olahraga dan kegiatan fisik lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 orang. Tolong diingat temannya yang 16 orang yang menyukai olahraga dan kegiatan fisik lainnya. Ya. Nah, sudah. Kuisnya senang ya dapat kuis ya? Nah. Nanti mau lagi? Mau. Oke, nanti kita kuis lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi kitab suci. Ya, kitab sucinya itu adalah kitab Veda. Jadi hari ini kalian akan belajar Veda.
Maaf sebentar. Sudah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi kita yang pertama, yaitu tentang upaweda. Jadi sebelum Ibu membahas upaweda, kira-kira ada dari kalian yang sudah pernah mendengar, pernah membaca tentang upaweda? Ya, silakan awak. Iya, berdiri. Pengertiannya, Iya. upaweda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upa yang artinya dekat dan weda artinya pengetahuan. Jadi secara etimologi, upaweda itu berarti dekat dengan pengetahuan. Dekat dengan pengetahuan ya. Bagus sekali. Nah, jadi sebelum Ibu lanjut, nah seperti biasa perkenalan dulu. Atau menonton cerita Mahabharata yang pernah, silakan angkat tangannya. Silakan ya. Ya. Jawab. Pernah mendengar atau menonton cerita Mahabharata? Pernah. Sering mengikuti? Sering? Setiap hari? Tidak terlalu setiap hari. Kira-kira kalau Ibu tanya, biar tahu tidak siapa tokoh utama dari cerita Mahabharata? Siapa tokoh utama dari cerita Mahabharata? Siapa? Mungkin temannya yang lain bisa membantu menjawab. Silakan angkat tangannya. Siapa namanya? Dinda? Ya, silakan berdiri. Siapa tokoh utamanya? Krishna. Yang lainnya? Siapa lagi kira-kira tokoh utama dari Mahabharata? Siapa? Awal lagi, silakan. Duryodhana. Nah, yang lainnya siapa lagi yang tahu siapa sih tokoh utama dari cerita Mahabharata? Kalian kan sudah sangat sering mendengar cerita Mahabharata, kemudian menonton Mahabharata, film Mahabharata. Siapa kira-kira tokoh utamanya? Silakan. Arjuna. Ada lagi yang lainnya? Kita Sangkuni. Ya. Yudhistira. Ada lagi yang lainnya? Sadewa. Ada lagi yang punya jawaban lain? Siapa tokoh utama dari cerita Mahabharata? Kaurawa. Ada lagi? Pandawa. Kaurawa. Bima. Lagi? Drupadi. Ada lagi? Dewa Siwa ada di Mahabharata ya? Pandu lagi? Nakula, Karna, Bhisma. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh cerita yang ada di Mahabharata. Kalian pasti sudah tahu ada Duryodhana, ada Arjuna, ada Yudhistira, ada Kunti, ada Drupadi, ada Bhisma, ada Sangkuni mungkin yang terkenal ya. Itu ponakanku yang seperti itu ya. Nah, itu yang sudah kalian kenal. Kalian tahu, kalian pernah mendengar, bahkan pernah menonton. Nah, Ibu lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kalian kan sudah sering menonton Mahabharata, sudah tahu tokohnya siapa, jalan ceritanya seperti apa. Nah, kira-kira apakah Mahabharata itu termasuk dalam kitab suci kita? Termasuk. Kenapa kalian bisa mengatakan bahwa Mahabharata itu adalah kitab suci Hindu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Kenapa Mahabharata disebut sebagai kitab suci Hindu? Kenapa?
Ya. Nah, kenapa Mahabharata disebut sebagai kitab suci? Kan katanya Mahabharata adalah kitab suci, termasuk dalam kitab suci. Nah, kenapa Mahabharata disebut sebagai kitab suci? Ada kira-kira yang tahu jawabannya? Atau mungkin ada yang pernah membaca? Hah? Belum tahu jawabannya? Nah, kalau mau tahu jawabannya, hari ini kita akan mempelajari tentang Upaweda, yang salah satunya adalah kitab Mahabharata. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami Upaweda itu sebagai bagian dari kitab suci hidup. Jadi Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat memahami bahwa Upaweda itu adalah salah satu bagian dari kitab suci hidup. Jadi Weda itu tidak semata-mata hanya Weda, tapi ada juga beberapa bagian-bagian dari Weda. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ada sebuah video. Silakan bagi anak-anak yang senang menonton, yang mungkin lebih senang mengamati gambar daripada mendengarkan atau daripada menulis, silakan kalian bisa simak video berikut. video yang isinya tentang
upaweda. Mulai dari pengertiannya sampai di bagian-bagiannya. Kira-kira apa itu upaweda? Kalau dilihat dari penjelasan video yang tadi, silakan angkat tangannya yang bisa menjawab. Silakan angkat. Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata upa dan weda. Upa berarti dekat, weda berarti pengetahuan suci. Jadi upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Ya, jadi upaweda itu artinya adalah dekat dengan pengetahuan suci. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan. Ada beberapa bagian-bagian dari upaweda yang di dalam video. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari upaweda? Ya, silakan Sastra. Bagian-bagiannya ada Ityasa, Purana, Arma Sastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sutra, dan Kitab Agama. Ya, jadi bagian-bagian upaweda itu ada 7. Ada Ityasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sastra, dan juga Kitab Agama. Nah, tapi Ibu tekankan di sini, Kitab Agama ini dia bukan termasuk dalam bagian upaweda, tapi dia nanti akan masuk di kelompok nibbana. Ya, jadi bagian upaweda itu hanya ada 6. Ada Ityasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, dan juga Kama Sastra. Ibu lanjutkan. Nah, jadi di sini ada sebuah sloka dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10. Itu Srutistu Bedo Wini Dharma Sastra Uwai Smrti Desarwasta Imansyih Kabyam Dharmo di Nirbabo. Jadi yang kurang lebih artinya seperti ini. Sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Smrti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari hukum suci itu atau sumber dari Dharma. Kira-kira seperti apa maksud dari sloka Manawa Dharma Sastra ini? Sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Smrti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari hukum suci itu. Nah, kira-kira seperti apa maksud dari sloka Manawa Dharma Sastra? Bisa? Silakan. Kira-kira seperti apa maksudnya? Silakan Sastra, bisa jawab. Sesungguhnya Sruti Wahyu adalah Weda, demikian pula Smrti adalah Dharma Sastra. Sruti adalah Wahyu dan Smrti adalah Dharma Sastra. Nah, jadi intinya Weda Smrti dan Weda Smrti itu tidak boleh kalian ragukan kebenarannya, walaupun ada perbedaan antara Weda Smrti dan Weda Smrti. Nah, kira-kira apa perbedaan antara Weda Smrti dan Weda Smrti? Siapa yang bisa jawab dulu? Weda Smrti dan Weda Smrti. Seperti yang kalian ketahui, Weda itu kan adalah kitab suci hidup. Weda adalah kitab suci kita sebagai agama hidup, ya kan? Weda itu dikelompokkan menjadi 2. Ya, Weda apa saja? Weda Smrti. Ada Weda Smrti dan ada Weda Smrti. Jadi sudah disajikan ya di sloka Manawa Dharma Sastra. Weda Smrti. Nah, kira-kira Weda Smrti itu adalah Weda yang diperoleh melalui apa? Weda Smrti adalah Weda yang silakan awak. Keduanya Ya, Sruti dan Smrti. ya. Jadi Weda Sruti adalah Weda yang diperoleh dari Wahyu
Tidak Sanghyang langsung ditulis oleh para resi. Setelah itu Semeti adalah Weda yang didapatkan dengan ingatan-ingatan yang diperoleh dari para resi dan langsung ditulis. Tepuk tangan dulu lawan. Jadi Weda Suti dan Weda Semeti. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui, Weda itu adalah kitab suci agama Hindu. Benar tidak? Benar. Kalian meyakini dengan adanya Weda? Yakin? Kalian yakin beragama Hindu? Kalian yakin kalau Tuhan kalian adalah Ida Sang Hyang Widi Wasa? Yakin. Kalian yakin ada Weda? Yakin. Sudah pernah melihat? Belum. Sudah pernah melihat Weda? Sudah pernah mendengar ajaran Weda? Sudah pernah atau belum? Sudah pernah mendengar ajaran Weda? Atau sudah mengamalkan ajaran Weda? Belum apa sudah? Sudahkah kalian mengamalkan ajaran yang ada di dalam kitab suci Weda? Sudah atau belum? Sudah berbuat baik tidak? Sudah berpikir yang baik tidak? Sudah menjalankan perintah Tuhan? Sudah sembahyang kan? Sudah. Jadi kira-kira sudah menerapkan ajaran Weda atau belum? Sudah. Ya, tanpa kalian sadari ternyata kalian sudah menerapkan apa yang ada di dalam kitab suci Weda. Nah, ini lanjutkan kembali. Jadi Weda itu dibagi menjadi dua bagian. Ada Weda Suti dan ada Weda Semeti. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh temannya, oleh Awan. Jadi Weda Semeti itu adalah kelompok kitab yang memuat wahyu dari Sang Hyang Widi Wasa yang diturunkan melalui perantara Maharesi. Ya, wahyu langsung yang diturunkan melalui perantara Maharesi. Ibaratnya ya, kalau zaman dulu sebelum mengenal teknologi dan lain-lain, sebelum perkembangan zaman, kalian pernah melihat Maharesi yang di India, orang suci yang di India itu hanya menggunakan air untuk membentuk badan putranya. Pernah melihat seperti itu. Nah, jadi kalau zaman dulu Maharesi katanya ya, ini katanya, itu juga belum pernah. Katanya para Maharesi zaman dulu itu pikirannya tidak seperti pikiran manusia zaman sekarang. Ya, perilakunya juga tidak sama seperti manusia zaman sekarang. Terus katanya juga para Maharesi zaman dulu itu mampu bisa menghubungkan dirinya langsung dengan Tuhan, dengan Sang Hyang Widi. Sama seperti kita bertatap muka seperti ini. Katanya seperti itu ya zaman dulu. Jadi pada saat beliau bertapa, para Maharesi bertapa, diturunkanlah wahyu oleh Sang Hyang Widi Wasa. Itulah yang disebut dengan Weda Suti. Jadi diperoleh melalui pendengaran. Tekankan ini diperoleh melalui pendengaran. Terus yang kedua ada Weda Semeti. Jadi Weda Semeti itu adalah kitab yang ditulis berdasarkan ingatan yang bersumber dari Weda Suti. Jadi Semeti itu ditulis tadi berdasarkan Weda Suti. Jadi intinya adalah Weda Suti. Apa yang ada di dalam kitab suci kemudian dituliskan kembali di dalam kitab Semeti. Tujuannya adalah supaya kita sebagai umat Hindu lebih mudah memahami ajaran Weda melalui kitab Semeti. Salah satu contohnya yang sudah sering kalian buat itu adalah cerita Mahabharata. Jadi Mahabharata itu termasuk di dalam kelompok Weda. Beda apa? Suti apa Semeti? Semeti. Masuk ke dalam kelompok Weda Semeti. Kalian lebih paham menonton apa kira-kira sajikan nanti kita suci Weda yang berbagai segi terus kalian disuruh baca daripada kalian menonton cerita Mahabharata orang lain.
kemudian mendengarkan cerita atau kisah-kisah para dewa atau para raja yang terdahulu. Ada yang lebih senang mendengarkan cerita. Ya, mendengarkan ceritanya dulu atau menonton. Kalian sudah paham tidak daripada mungkin kalian untuk sajikan kayak soka yang tadi itu. Kalau itu suruh lagi mengartikan soka yang seperti ini. Yang mana kira-kira lebih paham? Mengapa apa dengan membaca kitab sucinya langsung membaca? Nonton. Jadi ya kita sebagai umat mempelajari kitab sucinya kita mau apa ada yang menulis ya. Nah kalau kamu sama Vision kan kitabnya langsung dipelajari ya ayat-ayat yang namanya ya. Nah kalau kita di agama itu ya secara umum kita belum pernah melihat pasti itu kitab suci Weda. Yang mana sih kitab Weda yang paling kalian lihat itu adalah kitab Bhagavad Gita itu yang ya pernah ada Bhagavad Gita. Nah Bhagavad Gita itu juga adalah salah satu dari kitab suci Weda termasuk juga dalam Weda ya termasuk dalam Pancama Weda. Dia ada di kelompok Weda Suti. Kalau Bhagavad Gita bukan di kelompok Weda Suti. Nah jadi karena kita tidak awam dengan dan juga melihat muka apalagi kitab suci Weda, maka kita disajikan cara yang lebih mudah. Kita belajar lewat Weda Smriti. Jadi kalian memahami, kalian belajar agamanya melalui Weda Smriti, melalui Ramayana, nanti melalui cerita-cerita yang ada di dalam kitab Purana, kemudian melalui ilmu pemerintahan, hukum yang sudah ada dan sudah diterapkan dari zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Kemudian ada di dalam bidang seni. Itulah cara kita sebagai umat itu untuk mempelajari Weda. Jadi jangan bilang saya belum pernah belajar Weda. Tidak, kalian sudah belajar Weda. Kalian sudah mengimplementasikan Weda sebenarnya dalam kehidupan tanpa kalian sadari. Berbuat baik itu juga sudah mengaplikasikan ajaran Weda. Tidak membuli itu juga sudah mengaplikasikan ajaran Weda. Ya, jadi perbuatan baiknya tolong dilanjutkan. Jangan mudah terpengaruh oleh pengaruh buruk dari teman-teman kalian. Ya, nah itu. Selanjutnya, nah tadi sudah dijelaskan sama temannya yang buka Weda. Jadi kita buka Weda ini adalah kelompok kedua dari Weda Smriti. Jadi Weda Smriti itu ada dua kelompok. Yang pertama ada Weda, yang kedua ada Upaweda. Jadi Upaweda ini letaknya ada di kelompok kedua. Nah jadi kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu Upa yang artinya dekat dan Weda yang artinya pengetahuan suci. Jadi Upaweda itu artinya adalah dekat dengan pengetahuan suci. Nah ada juga yang mengartikan Upaweda itu sebagai Weda yang lebih kecil. Weda ini adalah kitab yang menunjang pemahaman Weda. Disebut juga Weda tambahan sebagai bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi kalau kalian belajar Weda sama juga kalian belajar Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Selanjutnya kita ke bagian-bagian dari Upaweda. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga tadi pada video. Ada 6 bagian-bagian Upaweda. Yang pertama ada Itihasa. Nah, Itihasa ini adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Nah, salah satu atau dua epos terkenal yang termasuk dalam kitab Itihasa itu adalah kitab Mahabharata dan juga Ramayana. Nah, kemudian yang kedua ada Purana. Purana ini adalah sejarah kuno atau cerita kuno. Jadi Purana ini isinya adalah sebuah cerita. Buku
bukunya atau kitabnya berbentuk sebuah cerita. Tapi dia Purana itu satu buku, satu cerita, satu tokoh, tapi saling berkaitan dengan yang lainnya. Jadi nanti Purana itu ada banyak, ada 18 Purana. Bukan 18, ada 36 Mahapurana dan Upapurana. Jadi isi dari Purana itu adalah menceritakan tentang segala gunung yang isinya berkaitan dengan misalnya cerita tentang dewa-dewa, para dewa. Kemudian cerita tentang ada awatara. Kemudian ada juga cerita tentang resi Markandeya, itu ada Markandeya Purana. Kemudian ada awatara, ada cerita tentang dewa-dewa. Dan nanti itu saling berkaitan. Jadi kalau kalian mau mengenal dewa lebih dekat, kalian bisa mempelajari atau membaca kitab Purana. Terus yang ketiga ada Arta Sastra. Nah, jadi Arta Sastra ini menjelaskan tentang ilmu politik, ilmu pemerintahan. Walaupun Arta Sastra ini adalah kitab zaman dulu, tapi Arta Sastra ini masih sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang. Ya, jadi ilmu pemerintahan menjadi baik, menjadi apa namanya ya, hukum dan juga undang-undang itu semuanya ada di dalam Arta Sastra. Terus selanjutnya yang keempat ada Ayurveda. Nah, Ayurveda ini menjelaskan tentang ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Jadi ya, kalian kan disuruh bawa tanaman ya, tanaman buah, habis kucing, ada apa lagi pandan, kemudian serai dan lain-lainnya. Semuanya itu ada di dalam kitab Ayurveda. Itu pengobatan alami. Coba misalnya kalau kalian batuk-batuk, pilek, nanti di orang zaman dulu digorengi sama beras dan juga kencur, ya kan, katanya biar hangat. Itu kan adalah pengobatan tradisional. Kemudian kalau misalnya luka itu dikikimin kunyit, ya ditempel pasti lukanya, nanti mau nggak darahnya hilang? Mau, memang nggak berat tapi mau memang darahnya hilang. Ya, terus jahe itu kan biar hangat. Kalau misalnya tenggorokannya sakit, biasanya kan mungkin dibuatin air jahe ya, biar tenggorokannya jadi lebih plong, nggak sakit lagi. Nah, jadi semua itu ada di dalam Ayurveda, semuanya ada di buku Ayurveda. Nah, itu kemudian ada Gandharwa Weda. Nah, jadi Gandharwa Weda ini adalah ilmu tentang seni dan budaya. Seni, jadi tari-tarian, tari sakral yang sering ditarikan di dalam upacara itu semuanya ada di Gandharwa Weda. Kemudian hidung juga ada di dalam Gandharwa Weda. Seni tari, seni musik, seni drama itu semuanya ada di dalam kitab Gandharwa Weda. Nah, yang terakhir ada Kama Sastra. Jadi Kama Sastra ini menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, berhubungan dengan seni dan juga berhubungan dengan rasa cinta. Jadi kitab Kama Sastra ini isinya adalah bagaimana kalian membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan. Ya, ini isinya kitab Kama Sastra. Tapi kalau di usia kalian sekarang belum mempelajari Kama Sastra, kalian masih masanya mencari, masa belajar. Jadi kalau sudah masuk masa grade yang masa berubah tangga, baru mempelajari kitab Kama Sastra. Sekarang sekedar pengenalannya. Ya, itu adalah bagian-bagian dari Upaweda. Kemudian, nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak, kalian tadi sudah ikut survei? Sudah. Jadi, silakan kalian membentuk kelompok itu berdasarkan hasil surveinya tadi. Yang 7 orang tadi ya, yang pertama ya. 7 orang yang pertama silakan duduk paling depan, bentuk kelompok. Ya, yang lebih suka gambar,
Ya, di sebelah sini boleh depannya perhatikan sini. Udah, terus yang lebih suka berolahraga. Yang lebih suka berolahraga ini katanya banyak kan suka. Dia lebih suka berolahraga. Olahraga ya. 1, 2, 3, 4, 5 silakan ke sini. Kelompoknya di sana. Yang sini lagi 1. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan ke sana. Kemudian angkat tangan yang sudah dapat kelompok. Turunkan tangannya ke sana. 1, 2, 3, 4, 5 silakan di sini. Gabung di sini. Terus angkat lagi tangannya. 1, 2, 3, 4, 5 dan silakan duduk. Oh, yang musik, yang bisa orang silakan di sini. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang mau kalian tanyakan terkait dengan video dan penjelasan ibu tadi? Ada? Sudah? Sudah cukup jelas? Sudah. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Masing-masing per kelompok silakan isi lembar kerja ini. Kemudian nanti akan dipresentasikan di depan kelas.
Jawabannya boleh juga kalau mau referensi lain di
Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Nah, jadi yang sudah selesai, Ibu harapkan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ini akan bagi kelompoknya sudah siap, dan selanjutnya maju mohon perhatiannya, silakan menyimak presentasi dari kelompok di depan. Perkenalkan, nama saya Nimade Regina Putri. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Murah Sastra Lamana. Perkenalkan, nama saya Gusti Urang Gusmana. Perkenalkan, nama saya Ibadah Sanika Desa Lipiana. Perkenalkan, nama saya Gusti Mira Harischandra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD tentang Upaweda. 1. Uraikan pengertian Upaweda. Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda terdiri dari dua kata, yaitu Upa dan Weda. Upa berarti dekat, Weda berarti pengetahuan, suci atau kitab suci. Maka secara etimologi, Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Jelaskan apa itu ijazah. Ijazah adalah suatu bagian dari kesusastraan ibu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja-raja dan kesatria ibu pada masa lampau, dan dibumbui oleh filsafat agama, mitologi, dan makhluk natural. Jelaskan apa itu kata sastra. Kata sastra adalah karya sastra klasik yang ditulis oleh Kautilya, seorang menteri ahli politik dan ahli agama yang hidup pada 321 Masehi sampai 296 Masehi di India. Apa yang diuraikan dalam kitab Ayurveda? Ayurveda adalah ilmu yang menjelaskan tentang ilmu pengobatan. Apa isi dari kitab Gandhara Weda? Gandhara Weda adalah ilmu tentang seni dan budaya. Apa isi dari kitab Kama Sastra? Kama Sastra adalah kitab yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, seni, atau rasa. Nah, mana sebelum kembali ke tempat duduknya masing-masing, ada yang mau bertanya terkait dengan pemaparan dari kelompoknya di depan? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Cukup? Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok. Karena jadi sebelum melanjutkan dengan presentasi kelompok kedua, supaya lebih menambah semangat kalian, kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya seperti ini. Jadi bangku sebelah sini
Yang di sini titik, yang di situ du, yang di situ ces. Saya mulai. Tangan di mana tangannya yang menunjuk berarti kalian mengucapkan apa yang bunyinya ya. Nah ini belum. Bambu sebelah utara dan di sini di situ di situ ces ya. Sudah. Jadi kepada tangan itu berarti itu yang mengucapkan. Ya, berarti konsentrasinya masih semangat? Masih. Oke, lagi satu kelompok ibu minta mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok yang mana? Kelompoknya Wan. Saya dari kelompok 51. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil LKPD dan UKWDA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dari saya dalam diri. Nama saya Ibu Susiawan nomor 6 kelas 7B. Nama saya Syekh Firdawan. Dari kelas 7B. Nama saya Gusti Layaka Tawa, absen 10 dari kelas 7B. Nama saya Gede Suryarta, nomor absen 3. Nama saya Mulia Jasmine nomor absen 31 kelas 2B. Memahami UKWDA sebagai bagian dari strategi uraikan pengertian UKWDA. UKWDA berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata uka yang berarti dekat dan weda artinya pengetahuan suci. Jadi secara etimologi UKWDA artinya dekat dengan pengetahuan suci. Jelaskan apa itu istiqasa. Istiqasa satu dari bahasa Sanskerta yaitu Purana adalah menceritakan sejarah gunung. Jelaskan apa itu sastra. Sastra adalah salah satu kata Weda yang berisi tentang ilmu pemerintah Supaya menguraikan dalam apa isi dari kitab Gandharwa Weda? Kitab Gandharwa Weda berisi tentang pemulaian ilmu seni dan budaya. Apa itu kita kemas sastra? Berisi tentang asmara, seni atau yang berkaitan dengan bahasa Indah. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oh iya, ada yang mau bertanya dari kelompok kami? Ada yang jelas? Sudah. Sudah paham dengan pemaparan temannya? Sudah. Nah kalau sudah silakan dari kelompok teman. Terima kasih atas pemaparannya. Nah untuk kelompok yang lain presentasinya nanti akan dilanjutkan
juga di minggu depan. Hari ini kita presentasi ya. Nah, kemudian kita bagian akhir sekarang. Sebelum Ibu menyimpulkan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya dulu ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Jadi kan Ibu dari awal sudah membahas tentang pengertian dari upaweda, kemudian bagian-bagian dari upaweda. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Silakan yang bisa diangkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa? Silakan, Regina. Ya, tadi kesimpulannya adalah upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda terdiri dari dua kata, upa dan weda. Upa yang berarti dekat dan weda yang berarti pengucapan suci. Dari upaweda berarti dekat dengan pengucapan suci. Bagian-bagiannya: 1. Itihasa, 2. Purana, 3. Arthasastra, 4. Ayurveda, 5. Gandharva Weda, 6. Kamasutra, 7. Kitab agama. Weda Suci adalah kelompok kitab yang memuat wahyu dari Sang Yang Widi Wasa yang diturunkan melalui perantara Maharishi. Weda Suci adalah kitab yang dituliskan berdasarkan ingatan yang bersumber dari Weda Suci. Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. 2. Purana adalah sejarah kuno atau cerita tentang dewa-dewa. 3. Arthasastra menjelaskan tentang ilmu politik dan pemerintahan. Ayurveda adalah ilmu yang menjelaskan tentang ilmu pengobatan. Gandharva Weda adalah ilmu tentang seni dan budaya. Kamasastra adalah kitab yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asrama, seni atau rasarita. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada? Tidak? Oke, jadi kesimpulannya hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kitab Upaweda. Nah, jadi kitab Upaweda itu adalah kelompok Weda Smriti yang artinya dekat dengan pengetahuan suci. Nah, kemudian Upaweda itu terdiri dari 6 kitab, yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Weda, dan juga Kamasastra. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah. Jadi sudah paham tentang Upaweda dan juga bagian-bagiannya? Sudah? Sudah? Nah, yang terakhir Ibu ada refleksi. Pertanyaan yang pertama, apa bagian yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya. Apa bagian yang silakan jawab? Itihasa. Bagian yang paling menarik adalah di bagian itihasa. Yang lainnya ada lagi? Bagian apa yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Mengenai apa? Tadi semuanya sudah menjawab itihasa. Ada lagi? Ini apa? Nah, ini temannya ada kitab Ayurveda. Selanjutnya ada lagi? Ada? Hah? Kamasastra. Ada Itihasa, Ayurveda, Kamasastra. Nah, intinya semua pembelajarannya menarik atau tidak menarik? Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua, nah, pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan? Kira-kira apa itu Upaweda? Bisa mengenal, ya, bisa mengenal Upaweda dan juga bagian-bagiannya. Terima kasih banyak untuk Regina dan juga ketiga, kesulitan apa yang kalian temui selama pembelajaran kita selama 2 jam? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada? Ya, terima kasih banyak untuk anak-anak.
bagian upaweda lebih dalam lagi, mulai dari istiasa sampai nanti terakhir ada di sama sastra. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kata terakhir yaitu terima kasih. Nah, sebelum dibuang ini, silakan kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sudah semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran ibu juga sampai di sini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan pramusan. Parasana. Paramosanti. Belum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan duduk, terima kasih. Berarti selamat pagi, bagaimana pesan Guru Hadi saat tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas bersama siswa-siswa di kelas 8 B ya Bu Ade ya, kita 8 B, kelas 7 B. Bagaimana pesan Guru Hadi? Bersyukur sekali Bu Ani, tadi observasinya sudah berjalan dengan sangat lancar. Kemudian siswa juga sudah sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Berjalan lancar ya Ade ya, siswa antusias ya. Saya juga tadi saat mengamati melihat Guru Hadi melakukan pembelajaran di kelas bersama siswa, siswanya juga sangat antusias sekali dan juga sudah sangat berjalan dengan lancar seperti yang telah disampaikan tadi, dan saya juga dalam pengamatan saya juga seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu sudah melihat hasil pengamatan. Saya sudah melihat hasil pengamatan dari BHD yang ada beberapa hal ya yang bisa Ibu tingkatkan lagi. Ya, dalam pengamatan saya lihat ada beberapa hal yang sudah bagus sih, sudah ada di penelitian BHD, tapi masih perlu lagi kita tingkatkan seperti itu ya mungkin apa saja itu Bu Ani. Nah, dalam pengamatannya tadi melihat Guru Hadi masih memberikan teknik stop, masih belum kelihatan di sana berada ya. Nah, selanjutnya Guru Hadi memberikan teknik stop itu di saat selesai siswa melakukan kegiatan diskusi kelompok seperti itu. Kan kita tadi sudah berdiskusi kelompok, terus Guru Hadi di sana belum kelihatan memberikan teknik stop di saat anak-anak sudah selesai ya membuat tugasnya dalam kelompok sudah di sana, Guru Hadi belum kelihatan memberikan teknik stop di sana, langsung Guru Hadi ke observasi seperti itu. Nah, di sana
mana yang masih belum muncul titik stopnya, mungkin nanti ke depannya Guru Ade bisa memberikan stop sebelum memberikan presentasi ke depan atau presentasi sepanjang ke depan agar siswa merasakan dia tidak jenuh dan ada relaksasinya. Terus yang kedua, dalam kelompok, dalam melakukan presentasi di depan kelompoknya, di sana belum muncul lagi. Ada siswa yang belum, dia sudah kasih pertanyaan, dia sudah menjawab, tapi masih belum pas jawabannya, belum melempar pertanyaan kepada temannya yang lainnya. Itu bagaimana sudah sudah paham dengan apa yang dijawab sama teman-teman. Di sana belum muncul dan sudah langsung menyimpulkan pertanyaan tersebut. Itu yang tadi yang lihat saat melakukan pengamatan pembelajaran di kelas 5. Ya. Terima kasih Bu Ani atas sarannya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Bu Ani sampaikan kepada saya bisa menjadi pembelajaran untuk saya di kelas. Mudah-mudahan juga saya bisa menjadi fasilitator sebagai pendamping siswa dalam kelas sehingga siswa bisa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran itu. Baik ya, semoga ya kita bisa meningkatkan kompetensi dulu ya. Terus kita bisa melangkah ke depan bersama untuk meningkatkan kolaborasi bersama rekan dan bisa bersinergi dan juga kita bisa sebagai guru yang bisa menambah pada siswa, memperkaya media pembelajaran yang bisa membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan utamanya kita lebih banyak untuk berkolaborasi bersama rekan-rekan kita ya. Baik Bu Ade, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bu Ade. Bagaimana Bu Ade? Masih ada kendala? Tidak, Bu. Terima kasih banyak atas sarannya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Semoga harapan kita bersama Bu Ade ya untuk selanjutnya bisa menjadi guru yang lebih efektif dalam pembelajaran dan mengajar siswa dan juga bisa menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih Bu Ani. Baik, sama-sama Bu Ade ya. Terima kasih dan melakukan pembelajaran tadi kebetulan bersama siswa dan semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Dan Bu Ade, terima kasih.